Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa kalau malam saya berangkat ke Jakarta itu mencari bus yang agak malaman dikit ya. Artinya bisa sholat isya dulu ya. Nah, malam ini saya bareng 136. Kebetulan Pak Lili yang jadi driver dan kondekturnya Mang Cucu. Kedua personel ini saya kenal baik ya dari 2015 juga. Nah, ketika saya naik sudah lumayan banyak penumpangnya dan bangku yang biasa saya tempati sendiri ternyata ada satu orang juga. Dan ini di Cigaru ini sudah naik berapa ya, 3 orang kalau nggak salah. Memang saya akui sendiri ya, Gapuraning Rahayu ini okupasinya sangat bagus. Artinya banyak pelanggan setia yang tetap menggunakan jasa dari Gapuraning Rahayu. Apapun itu kondisi dari fasilitas unit bus yang dijalankan, dan ini tidak boleh disia-siakan ya. Dari Cigaru kita melanjutkan terus ke arah Banjar Patroman. Cuma di Banjar Patroman kita tidak masuk ya. Nah, ini kita ada di cek ya, di cek Wanareja ya, dan saya masuk, saya kaget ternyata ada foto ini lawasnya. Siapa? Yang punya gemuk sekarang. Itu yang siapa itu bukan? Oh, Pak Edi. Oh, Pak Rizky. Tak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan. Nah, untuk cek ini di belakang ternyata ada 3 kamar kecil yang lumayan bersih ya, dibandingkan dengan yang di rumah makan ini juga lumayan bersih. Jadi kalau teman-teman ikut Gapuraning Rahayu terus cek di Wanareja, silahkan memanfaatkan kamar kecil yang ada di belakang ruang kantor. Malam ini ada sekitar 35 penumpang ya, jadi ya lumayan penuh, dan memang orang senang dengan ketepatan waktu dari GR dan kecepatan dalam bergerak ya, seperti ini ya. Ini Pak Lili memang sangat lincah, bisa memanfaatkan peluang sekecil-kecilnya untuk memberikan kenyamanan dalam ketepatan waktu. Karena tidak masuk ke terminal Banjar, maka kita langsung saja menuju ke Ciamis, ke Pul GR. R136 kali ini menggantikan peran R173 yang berangkat dari Wangon ya. Karena R173-nya diberangkatkan pagi hari. Saling silih peran seperti ini cukup menyulitkan saya ya, ketika saya ingin menghubungi kru untuk ikut serta dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Kadang-kadang yang berangkat pagi menjadi berangkat malam, yang berangkat malam menggantikan pagi. Kadang tiba-tiba absen karena unitnya sedang dipakai untuk pariwisata. Nah, keadaan semacam ini menunjukkan bahwa memang unit-unit yang ada itu sangat terbatas. Sehabis pandemi memang banyak yang mengalami kesulitan dalam operasional bus, termasuk di Gapuraning Rahayu ini. Nah, di sini di Pul saya lihat ada R127 yang bersandar di ujung sana ya, untuk bisa dioperasionalkan. Ini ada beberapa bus ya, R147, 134 dan 136. Nah, ini di sebelahnya sana itu ada R157. Ramai banget di sini penumpang ya. Ini menunjukkan okupasi dari bisnya ini sangat bagus. Hanya saja di sini terjadi permasalahan
dikarenakan R157 yang dari Pangandaran menuju ke Kampung Rambutan mengalami trouble, sehingga penumpangnya disebar di R134 dan R136. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari yang okupasi 35 menjadi 40 lebih. 157 bukannya habis kir, Pak? Nah, yang lainnya juga seperti itu. R134 juga menjadi penuh dan perjalanan menjadi sangat intens ya, karena dalam satu bis penuh dengan penumpang. Sembari meneruskan perjalanan, kapasitasnya kalau tidak salah ini berkomunikasi di bangku ya, termasuk di sini terdahulu yang ada apakah memilih Garut atau memilih itu jalur Ciawi Gentong. Nah, saya juga tidak ketinggalan memberikan informasi mengenai kepadatan lalu lintas saat ini. Sekilas terlihat bahwa kepadatan lalu lintas ada di jalur Tanjakan Gentong dan kemudian ada di Malangbong hingga Limbangan. Gentong apa Garut, Mang? Ya. Gentong apa Garut? Apa? Belum ada tanda-tanda. Ini baru Gentong. Kemarin itu merah karena parkiran bis wisata. Iya. Kalau bis yang masuk rumah makan kan nggak muat tuh. Belakangnya masih masuk di jalan ini, jadi macet. Yang di SR aja ada yang bis yang cuma masuk separuh. Turun Gentong lancar. Pas mulanya saya kan ada kontainer. Nah, Pas sininya ada kontainer. lancar kemarin kosong. Macetnya baru yang di SR itu, mau SR di Raja Polah itu. Ya. Ya itu Raja Polah sampai Siaur udah kosong habis itu kosong. Nah, di depan ini adalah pertigaan di mana kalau ke kiri kita akan mengarah ke arah Indihiyang dan Garut, sedangkan kalau lurus kita akan melewati Ciawi Gentong. Dan kita terus saja menuju ke arah Ciawi Gentong. Dan lalu lintas tidak begitu padat, berbeda dengan apa yang dilihat di peta ya. Apa ini udah Ciawi, Mang? Ini udah Ciawi? Ah, belum kan? Berarti kita nggak masuk di pom Ciawi? Oh, udah lama. Pindah lagi. Ketika semua penumpang sudah dicek dan sudah nggak ada yang ketinggalan, tiba-tiba ada penumpang dari luar ngetok pintu dan mau masuk. Nggak ada yang keluar ya, Pak? Nggak ada. Yang keluar cuma Pak Lili tadi. Oke, siap. Kita masuk lagi. Nah, ternyata penumpang tersebut adalah penumpang dari Garut ini, Mang? R134 yang Mau ke ketinggalan karena Lancar ya? masuk di WC. Lancar kok itu, Pak. Atau Malang di toilet. Malangbong. Menurut keterangan Yanto sebagai kondektur R134, orang tersebut turun tapi tidak pamit, jadi langsung jalan saja busnya. Katanya begitu. Dari Ciaur kita akan terus melanjutkan perjalanan ya arah Gentong. Dan ini Mang Cucu langsung mengontak Yanto untuk berhenti dan menunggu penumpangnya yang ketinggalan.
kosong. Yuk. Yanto gimana Yanto? Ya Mas, Yanto gimana? Yanto slot terus, nggak dicek. Oh ya teman-teman, sebuah kejadian tak terduga ya. Usai dari pom bensin, ternyata AC-nya mati. Jadi cuma kecil sekali angin yang keluar dari lubang AC. Dan ketika dicoba untuk jumper di aki, ternyata malah lampunya mati. Jadi akhirnya kita jalan tidak menggunakan AC. Bisa dibayangkan ya, mobil AC itu kan rapatnya seperti itu, bahkan suara saja bisa terhambat masuk, apalagi udara ya. Dan itu kita tidak menggunakan AC, jadi seperti sauna ya, berkeringat kita semua di dalam satu bus. Beberapa penumpang karena nggak tahan berkeringat maju duduk di kabin sopir ya bersama Mang Cucu untuk sekedar mendapatkan hawa dingin dari jendela yang sedikit dibuka. Saya pun demikian ya, cuma saya tahan-tahan saja. Siapa tahu nanti AC-nya hidup kembali, siapa tahu ya. Namanya juga armada yang butuh perawatan. Dan ini kita di tanjakan Gentong teman-teman ya. Lalu lintas cukup lancar di kedua sisinya. Kalau bicara armada dari Baperan Rahayu ya, yang sudah sejak lama ini mengaspal di jalur selatan dari Haji Karno ke Haji Roni gitu ya. Ini memang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dari bus-bus putih yang non AC digantikan dengan bus-bus X efisiensi yang sudah modern di zamannya. Dan penumpangnya memang nggak tanggung-tanggung, ini selalu menjadi primadona bagi para penumpang. Kenapa demikian? Karena yang pertama, bis ini mengutamakan ketepatan waktu. Yang kedua, jalur yang dilalui bis ini adalah jalur lurus. Jadi tidak berbelok kemana dulu, tapi lurus. Misalnya Karangpucung, Lebak Bulus, ya sudah Karangpucung Lebak Bulus, mampir ke Kalideres gitu. Nah, yang sampai ke Kalideres juga cuma mampirnya di Grogol karena itu memang satu jalur. Tidak ada yang harus belok jauh dulu atau keluar dari jalur, misalnya keluar di pintu tol mana karena ada permintaan dari penumpang untuk di sana. Enggak, ini satu jalur seperti itu. Kenapa dibikin seperti itu? Itu adalah salah satunya juga demi keamanan para penumpang. Saya pernah satu kejadian naik bis yang selalu berpindah-pindah seperti itu. Jalurnya selalu bergeser dan menyesuaikan. Alhasil ada barang-barang saya yang akhirnya dimiliki oleh orang lain. Dan itu akibatnya ya barang saya jadi hilang, padahal barang berharga, dan saya sampai sekarang nggak mau lagi naik bis yang itu kan, karena agak-agak trauma gimana. Kita sampai di rumah makan Genah Rasa, orang-orang pada turun ya. Nah, itu Mang Cucu itu sama temannya, orang-orang yang sedang kegerahan ya. Tapi ini juga kita disambut dengan hujan gerimis. Itu ada MR202 yang melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Itu MR202 itu lewat di depan rumah saya jam 7 kurang ya, jam 7 sore kurang. Jadi kalau sampai ke susul yang jam 8 bukan berarti jam 8-nya yang kencang, tapi 202-nya yang melambat. Karena apa? Karena selain 136 juga ada 134 yang nyusul di belakangnya. Nah, yang perlu diketahui 134 itu tidak begitu kencang. Sudah terakhir. Berarti mutar balik Pak besok Pak? Balik dari Lebak Bulus langsung pulang.
Rambutan dulu. Ya, rambutan dulu, langsung lubang bulus. Langsung lari. Nah, teman-teman, selain armada yang bergonta-ganti ya karena disesuaikan dengan kebutuhan, seperti dulu pernah 185 melayani Pangandaran, sekarang juga 176 melayani Pangandaran, padahal dia adalah jalurnya Sidarja. Di samping itu juga beberapa armada yang trouble. Sebenarnya kalau dari sisi kenyamanan sudah cukup baik ya. Dari sisi ketepatan waktu yang menjadi idola para penumpang ya GR gitu ya. Cuma kita tidak bisa berpegang pada kondisi seperti itu karena persaingan di jalur selatan ini akselerasinya mulai kelihatan dan terjadi kenaikan intensitas ya, terutama dengan adanya PO baru. PO baru dengan tarif yang sama tentu akan menimbulkan satu penasaran buat orang-orang, dan akhirnya jika penasaran itu tercapai dan menimbulkan kenyamanan, maka pelanggan akan berpindah. Kalau kita sebutkan misalnya Budiman ya, Budiman sama GR itu keduanya sama-sama sudah sepakat untuk tidak saling bertampalan jalurnya. Kalau Karangpuncungnya GR ada di Rambutan, maka Karangpuncungnya Budiman hanya sampai ke Bekasi, Kalideres dan Tanjung Priok supaya tidak saling bersaing di jalan. Nah, PO yang lainnya kebetulan ini mempunyai fasilitas yang lebih dengan armada yang lebih bagus, lebih baru dan lebih nyaman. Itu orang-orang akan berpindah ke situ. Pendapat saya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Gapura Ning Rahayu untuk mengatasi persaingan ini. Yang pertama adalah memperbaiki armada dan fasilitasnya sehingga sejajar dengan armada di sebelah. Yang kedua, jika keberatan untuk meningkatkan kualitas dari armada yang digunakan, maka satu-satunya kemungkinan adalah dengan menurunkan tarif misalnya di angka 130.000. Jadi orang akan berpikir dengan ongkos yang lebih murah, maka apa yang dicari akan ditemukan. 130.000 ini ongkosnya sama dengan ongkos PO Sinar Jaya. Oh iya, saya lupa bilang ya, karena AC-nya mati maka sebagai kompensasi setiap penumpang ongkosnya dikembalikan 20.000. Jadi ongkos perjalanan untuk saat ini adalah 130.000, semacam batas non AC. Semoga cepat diperbaiki. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.